sedikit menjelaskan tentang judul budaya patriarki di implikasi kehidupan masyarakat. Dengan saya sendiri Ilham Setiawan, dan saya Cipineng Prabani Abdullah, dan saya Cudus Kaira Hafizah, saya Stina, dan saya Surya Ramadan. Ini adalah kelompok 6. Sekarang, jadi patriarki tersebut ya sebuah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemenang otoritas pertama, yang mana dalam banyak hal pria lebih diutamakan dan ditonjolkan, seperti dalam kepemimpinan, seperti dalam politik, moral sosial, hak sosial, dan kekuasaan properti lainnya. budaya patriarki tidak hanya terjadi di lingkungan rumah ataupun keluarga saja, tetapi hal tersebut sudah menjadi budaya di dalam masyarakat maupun negara. Budaya patriarki tersebut tersosialisasikan dengan baik karena adanya dukungan dari beberapa aspek kehidupan seperti agama dan aspek negara. Nah, jadi dari beberapa dampak tadi, beberapa contoh nih budaya patriarki yang dapat kita lihat dan kita jumpai di sekitar kita. Salah satunya adalah ketika ada sebuah event di mana ketua panitia adalah seorang laki-laki. Jarang sekali kita jumpai ketua panitia tersebut adalah seorang perempuan, sehingga tersebut menjadi budaya patriarki di lingkungan kampus kita. Bahkan teman-teman, banyak sekali kita jumpai contoh lain seperti wanita memiliki peran ganda ketika sudah berkeluarga, di mana ia memasak, menyapu, mengepel, mengurus anak, bahkan mendapatkan peran ganda lain seperti bekerja di luar, ada yang berkebun, ada yang menanam padi dan lain sebagainya. Dan hal tersebut sangat mendarah daging, khususnya di Indonesia sendiri masih banyak hal tersebut. Menurut Abang, bagaimana tanggapannya mengenai budaya patriarki di masyarakat kecil? Saya pribadi, budaya patriarki ini merupakan salah satu budaya yang menjadi asumsi publik yang sangat dibicarakan hangat di kalangan masyarakat. Artinya ini adalah salah satu budaya yang merusak juga generasi dan juga budaya yang tentunya pandangan saya pribadi ini sangat harus dikecam keras, harus dibuang budaya ini. Apa dampak dari budaya patriarki yang terjadi di masyarakat sekarang? Mungkin untuk dampaknya bisa kita lihat banyaknya kasus-kasus yang menyebabkan di mana perempuan dilecehkan dan juga anak-anak di bawah umur terjadinya perbulian. Oke, pada kesempatan kali ini kita sedang bersama Kak Nazla. Kak Nazla ini salah satu duta gender UIN Araniri tahun 2023. Kami ingin mempertanyakan beberapa hal Kak terkait budaya patriarki yang terjadi di kehidupan sosial. Bagaimana menurut Kakak tentang budaya patriarki hari ini? Jadi patriarki itu kan memang sebuah sistem sosial yang laki-laki itu sebagai kaum yang memimpin, dia adalah orang yang superioritas dari keberadaan perempuan. Jadi misalkan saja nih di dalam bidang politik banyak laki-laki yang jadi pemimpin, harus laki-laki yang jadi pemimpin. Jadi kuota untuk perempuan itu yang saya pandang memang ada, tapi Oke Kak, ini kan masuk ke pertanyaan yang kedua. Jadi bagaimana Kak cara menangani atau meminimalisir agar tidak terjadinya budaya patriarki? Baik, kita nih sebagai Gen Z ya. Ya, jadi kita tuh kan udah mempunyai bekal yang dimana kita paham nih apa sih itu budaya patriarki, budaya matriarki. Sebagai orang tua Gen Z yang udah mempunyai bekal, menurut saya dari kita lah yang menjadi pelopor untuk memberikan pembelajaran kepada keturunan-keturunan kita nanti. Pengalaman Kakak terkait budaya patriarki yang pernah Kakak alami atau yang terjadi di lingkungan Kakak? Jadi saat itu saya di kelas pemilihan komdit nih. Jadi saya ditunjuk juga, terus ada yang mengajukan cowok juga. Jadi ternyata waktu voting itu sama suara kami. Jadi penentuannya itu ada di tangan Pak dosen. Terus kata Pak dosen, kalau saya yang menentukan, mungkin saya ngambil si cowok lah, karena cowok sebagai pemimpin dan kamu sebagai pelengkapnya saja. Tanggapan kami tentang patriarki di Kabupaten Gaya Lues, yang mana kita ketahui dulunya merupakan sosok seorang laki-laki yang menguasai penuh dalam hal apakah kekeluargaan, kemudian kekuasaan tentang harta dan kekuasaan tentang anak. Nah, patriarki di Kabupaten Gaya Lues saat ini memang sungguh banyak perubahan. Artinya di mana sosok seorang laki-laki itu dulunya, kalau kita ibaratkan seorang perempuan itu tidak boleh mencampuri urusan laki-laki yang sifatnya memang, maaf tanda petik, dulunya mungkin bisa kita beranggapan bahwa seorang perempuan yang sudah bersuami istri itu dianggap sebagai budak.
Karena seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan di rumah itu dikerjakan oleh perempuan. Bagaimana budaya orang Gayo Luwes di mana seorang perempuan itu disebut dengan budaya Inan Mayak Berutem. Nah, ini memikul kayu yang cukup berat. Nah, ini merupakan pekerjaan daripada seorang perempuan Inan Mayak dalam istilah kita Aceh Lintu Baru. Bagaimana dengan perkembangan saat ini? Ini tidak ada lagi terjadi. Namun, tidak tertutup kemungkinan ini pasti kembali kepada kebiasaan lama sebagai orang Gayo yang menetapkannya juga adalah dari kaum laki-laki. Terima kasih.